Salam literasi, kita bersua lagi di jalur literasi. Saya Hasudungan Sirait. Dan saya Rin. Tamu kita sekarang seorang yang istimewa sama seperti sebelumnya. Beliau seorang yang bergelut selama puluhan tahun untuk membela para pekerja migran kita yang tersebar di seluruh belahan dunia. Mas Wahyu Susilo. Tapi kita tidak bercakap tentang pekerja migran, Mas Wahyu. Tapi lebih ke saudara kandung beliau, tepatnya masnya, seorang penyair terkemuka yang kemudian hilang pada tahun 98. Namanya adalah Uji Tukul. Nah, sebelum kita mulai, kita akan minta Mas Wahyu Susilo membacakan sepotong karya Mas Uji Tukul. Monggo. Ya, katanya Dad. Ya. Nah, mau dipilih? Iya, yang ini. Peringatan. Oke. Ya. Terima kasih Bang Has, Mbak. Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Kalimat penutup tadi sangat populer, terutama di zaman reformasi 98 ya. Jadi para pengunjuk rasa itu selalu mengatakan hanya satu kata, lawan. Nah, Mas Uji Tukul kemudian hilang. Bagaimana ceritanya Mas Wahyu? Yang pasti beliau kemudian melarikan diri setelah peristiwa 27 Juli tahun 96. Ya. Bisa dirunut Ya. bagaimana kejadiannya? Iya, saya kira sebenarnya peristiwa 27 Juli 96 sebenarnya hanya titik kulminasi aja ya. Sejak lama kan Mas Tukul itu diincar ya oleh aparat Orde Baru ya. Waktu itu misalnya beberapa pembacaan puisinya dilarang, dihalangi. Dulu pernah dia bikin kolaborasi waktu peringatan Marsinah, tiba-tiba dilarang ya di Taman Budaya Surakarta. Nah, kemudian juga ini relevan dengan sekarang ya. Dulu kan ada namanya peringatan Indonesia Emas. Waktu kemerdekaan Indonesia tahun 1995. Bulan Agustus. Nah, dia bikin parodi. Itu adalah peringatan kemerdekaan Indonesia cemas. Emas jadi cemas. Cemas. Nah, waktu itu dia bikin juga pergelaran budaya dan seni. Ada pameran lukisan. Waktu itu yang berpameran adalah Dadang Kristanto. Kemudian ada pembacaan puisi dan ada diskusi-diskusi tentang kebudayaan. Salah satu pembicaranya adalah Hilmar Farid yang baru saja lengser ya, jadi Dirjen Kebudayaan. Nah, di peringatan itu yang diorganisir oleh Sanggar Suka Banjir pada bulan Agustus 95, itu dibubarkan oleh aparat. Sampai kemudian ketiga orang ini, Dadang, Fai, dan Tukul itu dievakuasi. Waktu itu dia dievakuasi di markas pers mahasiswa sastra UNS di Kalpadruma untuk masuk kampus UNS waktu itu masih
masih sulit untuk dijangkau kalau malam ya, karena masih kayak hutan gitulah, masih seperti itu. Nah, saya kira satu peristiwa penting yang juga harus diingat adalah pada saat yang itu kemudian juga menjadi ciri khas Tukul pada saat sering ditampilkan ya dengan mata yang sakit. Itu peristiwanya adalah ya pada 11 Desember 95 ada demo besar-besaran buruh ya di Sritek, dan kita tahu sekarang Sritek juga kolab ya. Bangkrut. Itu karma kali. Karena pada saat demo itu bersama puluhan ribu pekerja, nah ribuan pekerja yang lain sebenarnya adalah pemuda-pemuda Timor Leste yang waktu itu dipaksa untuk bekerja di situ. Jadi sebenarnya trafficking oleh Orde Baru dilakukan pada pemuda-pemuda Timur ya, itu terutama di industri-industri di Jawa Tengah. Kita ingat waktu itu kirab bersama yang Mbak Tutut itu. Ya, yang diorganisir Tutut bawa bendera kemana-mana seperti itu. Nah itu ujungnya adalah mereka yang kirab teman-teman Timur itu yang kemudian dipekerja paksakan di industri-industri itu. Nah, demo itu besar sekali sampai kemudian aparat menjaganya dan ada bentrok ya, dan Tukul dipopor matanya ya. Kalau kita lihat beberapa ilustrasi itu seringkali dengan mata perban seperti itu. Nah, itulah yang sebenarnya dia udah jadi sasaran ya, dan peristiwa 27 Juli itu adalah kulminasi sebenarnya dari bagaimana Kang Mas Tukul itu kemudian benar-benar menjadi sasaran dari aparat Orde Baru. Dan ketika PRD kemudian diburu, Mas Suji Tukul termasuk yang lari ya. Iya. Dan itu cukup lama pelariannya. Lama. Jadi dan kalau kita lihat di puisi-puisi ya, puisi itu kayaknya dimuat di Tempo ya. Puisi-puisi pelarian itu sepanjang bulan Agustus dia masih keliling ke Jawa gitu ya. Ada puisi dia mampir di rumah Arif Budiman sampai dia menulis orang yang arif dan sangat budiman seperti itu. Menggambarkan seperti itu. Untuk, dia bagaimana AB dan LCH gitu. Iya. Dan kemudian bagaimana dia perjalanan itu dari truk ke truk pindah untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya kemudian dia dievakuasi ke Kalimantan. Kalau kita lihat film Istirahatlah Kata-Kata itu sequel atau fragmen ketika dia menjadi pelarian di situ. Ini kan Mas banyak juga ya generasi sekarang ya, barangkali sejarahnya biasa ya anak-anak ini kurang familiar gitu ya. Tadi Mas Wahyu menyebut soal PRD dan Kang Mas Wiji Tukul. Nah, itu relasinya gimana dan ceritanya gimana kalau sampai Mas Wiji Tukul kemudian menjadi anggota PRD? Iya, saya kira ini erat kaitannya dengan perubahan puisi Tukul ya. Jadi kalau awal tahun 80-an itu ya ada puisi-puisi kritik, tapi ada puisi-puisi yang religius ya. Kontemplatif. Kontemplatif yang kemudian ketika kita ledekin awal-awal, dulu puisinya absurd gitu ya. Sampai ngomong soal Fling Point, ngomong soal akasia kayak juga peristiwa-peristiwa dia jatuh cinta itu ada gitu ya. Tapi interaksi itu berubah atau corak puisi itu berubah ketika dia kemudian menjadi buruh pelitur. Dia berinteraksi, dia kemudian saya kira pengaruh yang kuat juga ketika dia menjadi anggota Sarang Teater Jagat ya. Karena disitulah dibangun sebuah realitas kebudayaan. Kita tahu genealogis Teater Jagat ini salah satu pelatihnya adalah Mas Cempe ya, Cempe Lalwarta, di mana dia dulu anggota Bengkel Teater. Kita tahu Bengkel Teater itu kan teater yang sangat kritis ya di masa Orde Baru. Saya ingat saya juga dulu ikut beberapa kali latihan itu
salah satu hal untuk menguji keberanian kita itu adalah kan kalau pada masa Orde Baru itu ada namanya lomba desa. Yang dinilai adalah kebersihannya, seluruh pagar-pagar itu dicat putih ya, dilabur putih, kemudian dipasangin janur, selamat datang tim penilai lomba desa. Apa yang kita lakukan pada malam hari ketika pagi hari itu akan ada penilaian itu. Kita sebar sampah di jalan-jalan dan kita kotori tembok-tembok. Subversif. Itu subversif. Kita bikin mural yang nggak berbentuk seperti itu. Jadi disitulah nalar kritisnya dibangun. Kemudian ya awalnya kita memprotes ya. Di sebelah kampung kami ada pabrik tekstil. Kita memprotes pencemaran seperti itu. Disitulah sebenarnya juga awal mula interaksi Tukul dengan aparat gitu ya. Karena dia mulai berurusan dan suatu kali di panggung 17-an Agustus itu Tukul naik panggung diminta untuk baca puisi karena waktu itu juga sudah kritis ya. Punya nama. Enggak, sudah terkenal sebagai pemain teater, sebagai orang yang menulis puisi. Karena kita tahu pada waktu itu puisi-puisi Tukul pertama kali dibacakan oleh radio, siaran radio. Jadi radio PTPN. Jadi waktu itu penyiarnya waktu itu namanya Mbak Tino Rosalia, sekarang namanya Mbak Tino ya Pomsky. Sekarang tinggal di Amerika. Dialah yang saya kira harus kita sebut mengenalkan namanya yang memperkenalkan dia di dalam ranah radio dan puisi dan tapi pada waktu itu belum ada screen, hanya puisi-puisinya. Belum, puisinya masih gelap, masih absurd ya, orangnya belum dikenal. Tapi tiba-tiba ketika panggung 17-an itu dia baca puisi, singkat puisinya. Kemerdekaan itu nasi, dimakan jadi tai. Nah, mulai situ dia langsung diinterogasi di Koramil. Nah, itu awal mula ya. Bagaimana dia kemudian mungkin ketagihan juga nulis puisi yang kritis gitu ya terhadap pemerintah. Kritis, kemudian berinteraksi ya dengan beberapa gerakan karena pada saat dia menjadi pekerja, menjadi buruh pelitur, pada saat dia mulai banyak mengirimkan karya-karyanya, gerakan mahasiswa juga sudah mulai muncul ya pasca NKK PKK, dia berinteraksi. Waktu itu kan juga dia juga mulai berinteraksi dengan Pak Arief Budiman karena pada waktu itu juga muncul gerakan sastra kontekstual. Sama Ariel Haryanto. Sastra kontekstual dengan Ariel Haryanto, kemudian dengan Romo Mangun. Waktu itu Darmanto Yatma. Tapi saya kira salah satu orang yang juga harus disebut adalah Halim Hade. Karena Halim Hade inilah yang memperkenalkan Tukul untuk bisa baca puisi di UGM waktu itu, terutama di jaringan pers mahasiswa ya, di Balerung, di Arena IAIN, kemudian di Imbas Satya Wacana ya, ada Stanley di. Nah, disitulah pergaulan seperti itu dan saya kira makin kencang ketika Solo waktu itu kemudian menjadi salah satu tempat pameran lukisan Semsar Siahaan. Jadi waktu itu saya kira ini temannya Bang Has juga Amir Hussein Daule bikin depot kreasi jurnalistik. Ini salah satu muridnya. Dan disitulah saya kira interaksi dengan gerakan-gerakan seniman dan gerakan mahasiswa muncul dan mendapat panggung ya di situ. Dan Pak Halim Hade tadi kan yang memfasilitasi Mas Uji Tukul ini untuk
baca puisi dari kota ke kota di Jawa ya, dan membuka jaringan seluas-luasnya. Artinya Kang Mas ini ketemu komunitasnya yang pas gitu ya Mas ya, ketika berinteraksi dengan teman-teman yang istilahnya pada waktu itu oposisi ya kan terhadap pemerintah. Iya, saya kira dia kalau orang Jawa bilang tubuh ketemu tutup gitu ya. Nah disitulah kemudian ada upaya-upaya kemudian juga dari teman-teman agar Tukul memperkenalkan metode berkesenian untuk teman-teman buruh atau teman-teman petani, karena waktu itu aksi buruh marah, aksi petani marah, kita tahu ada kasus Kedungombo, kasus kaca piring, Badega dan macam-macam. Di wilayah-wilayah itulah kemudian Tukul juga melakukan live in ya. Kalau kita baca di kumpulan puisi nyanyian akar rumput, ada beberapa puisi tentang Sukabumi, ada beberapa puisi tentang buruh-buruh perkebunan seperti itu. Itu yang saya kira memperdalam ya, dan jadi dia tidak hanya menulis tentang petani yang miskin tanpa tahu realitasnya, karena dia juga miskin juga dari keluarga miskin juga. Kalau kita baca buku baca puisinya nyanyian Abang Becak itu kan keseharian yang saya alami gitu, yang kita alami tentang Simbok itu ya. Itu menarik banget ya. Tapi kalau karakter keras yang maksudnya yang kan kayaknya kalau kita bayangkan Mas Wiji Tukul ini kayak nggak punya takut ya, nggak ada rasa takut pada waktu itu kan untuk melawan arus Orde Baru ini kan harus punya kekuatan itu ya luar biasa ya Mas ya. Itu apa yang membuat Mas Wiji Tukul? Semula beliau itu kan pemalu ya, agak-agak minder. Nah, sebenarnya saya kira Tukul hanya keras di puisi ya sebenarnya. Dalam kesehariannya dia orang yang lembut, yang baik ya. Tukul adalah penari. Secara akademik dia itu penari karena dia lulusan dia nggak lulusan tapi dia pernah sekolah tari, namanya Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Ambil jurusan tari. Berarti lembut dong hatinya. Iya, ambil jurusan tari. Meskipun dia nggak selesai, dia juga pernah ambil kayak kuliah singkat mengenai patung, mengenai topeng. Waktu itu di ASKI, Akademi Seni Kerawitan Indonesia. Jadi kultur tradisi sebenarnya juga kuat ya bagi dia. Jadi berkesenian dia bukan hanya berpuisi, sebenarnya berteater bisa, menari bisa, juga bikin patung juga bisa. Dan saya kira yang beberapa karya cukil kayu dia juga sebenarnya sempat ya menghias. Dia punya media ya waktu itu namanya Ajang, menerbitkan itu gitu. Ini kalau misalnya cerita Mas Wiji Tukul yang sudah dewasa tentu punya background keluarga ya kan Mas ya. Nah mungkin bisa diceritakan Mas Wahyu ya berapa bersaudara, kemudian hubungan di keluarga seperti apa, terus apakah punya darah seni yang mengalir di DNA di atas gitu ya Mas. Dan juga kalau dikatakan keluarga itu papa miskin, seperti apa persisnya Mas Wahyu? Bapak kami supir becak. Supir becak. Ibu kami hanya pas menjelang Lebaran di sholat malam atau ada sekaten itu jualan ayam. Seperti itu. Tapi meskipun kami dari keluarga miskin, saya juga heran ibu saya nyekolahin kami semua. Itu bukan di sekolah negeri, tapi di SD Kanisius. Swasta ya? Di kampung ya. Dan ya waktu itu saya bandingkan dengan teman saya waktu SD, ya SPP-nya lebih mahal kami. Jadi kesadaran untuk mendidik anaknya itu tinggi ya. Bapak saya nggak pernah sekolah tapi bisa baca, saya nggak tahu bisa bacanya. Tapi ibu saya buta huruf ya. Ibu saya buta huruf. Dan
hanya saya yang selesai sampai kuliah. Oke. Nah, dalam hal ini saya kira kalau kita baca puisi-puisi Tukul, ada puisi untuk adik, ada keluh kesah dia mengapa dia harus keluar sekolah. Itu dia memperlihatkan bahwa dia nggak ingin menjadi beban keluarga. Bahkan dia yang membantu saya membiayai sekolah gitu ya. Tapi yang saya heran, dia keluar waktu itu kelas 2 SMKI, tapi dia nggak berhenti untuk membaca. Sangat suka membaca. Jadi dan saya sangat terbantu waktu saya kuliah ya waktu itu di Fakultas Sastra jurusan Sejarah, dan buku-buku koleksi dia sangat relevan ya. Selain juga tentu dia karena dapat banyak kiriman buku dari teman-temannya seperti itu. Jadi saya kira otodidak dia itu harus saya akui ya, otodidak dia belajar bahasa Inggris mandiri. Nggak banyak orang tahu bahwa dia pernah menerjemahkan 2 puisi orang Lebanon. Berbahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sangat sulit ya. Saya kuliah di sastra, ada mata kuliah penerjemahan, tapi menerjemahkan karya sastra kan tidak seperti nggak mungkin kita terjemahkan pakai Google Translate atau AI sekalipun nggak mungkin dengan rasa bahasa yang berbeda, yang sastrawi gitu. Jadi berlima ya, Mas, saudara? Iya, secara akumulatif kami berlima, laki semua ya. Kata Pandawa 5. Kata orang Jawa, ini Pandawa 5 yang sulit pasti untuk survive gitu ya. Tapi yang hidup kemudian? Yang hidup saya, waktu itu Kamas ya, terus kakak saya yang sekarang jadi pendeta. Dan saya, adik saya meninggal waktu saya kuliah. Udah dewasa ya. Nah, kalau yang sulung itu meninggal? Yang sulung itu mungkin meninggal waktu peristiwa banjir Solo ya. Masa 65 itu. 65. Ya. Bertaut dengan Kang Mas 4 tahun kan ya, Mas? Berarti sempat bersama-sama kecil, dewasa. Iya, saya sejak kecil sampai besar ya sering ya bersama. Waktu kecil saya menyaksikan sendiri ya kehidupan berkesenian Kang Mas itu dimulai dari dia aktif sebagai anggota paduan suara gereja. Kemudian juga aktif di kelompok teater gereja. Biasanya dia pentas di saat-saat Natal kayak sekarang ini gitu. Seperti itu. Nah, saya kira dari situlah sebenarnya bakat kesenian dia muncul ya. Dan kita tahu waktu itu ekosistem kesenian zaman itu lumayan hidup ya. Bahkan saya aja waktu itu di Solo ada namanya Pusat Kesenian Jawa Tengah. Waktu itu masih ada di Keraton di Sasono Mulyo. Di situ ada banyak kegiatan. Saya sempat didaftarin juga di kursus menggambar ya. Di Kamandungan gitu. Tapi ya nggak lanjut. Karena waktu itu harus beli kertas sendiri, beli modal sendiri modal sendiri itu yang repot saya kira. ya. Nah, saya kira Tukul melanjutkan interaksi dengan beberapa seniman di situ ya. Dia kenal dengan kemudian Lawu Warta, Cempe itu yang mantan anggota teater, bengkel teater, kemudian beberapa teman berkesenian sampai kemudian sampai Tukul menjadi penyair. Itu beberapa teman yang waktu dia aktif di Sasono Mulyo ada, dan Pusat Kesenian Jawa Tengah ini kemudian berkembang menjadi Taman Budaya Solo. Dan
itu waktu itu kayak semacam cagar alam kesenian lah ya. Jadi bebas berekspresi di situ ya. Ya secara terbatas di situ. MH bisa tampil waktu itu. Danarto dan beberapa, dan waktu itu ada peristiwa temu budaya yang lumayan menggegerkan waktu itu, karena yang bicara ada Romo Mangun, Kunto Wijoyo, Arif Budiman, seperti itu. Jadi ekosistem itu yang saya kira juga mendorong proses kreatif seperti itu. Dan tentu pada awalnya siaran radio yang bisa membacakan puisi itu kan kondisi itu hampir nggak ada sekarang. Betul. Nah, apa yang kalau menceritakan dalam narasi yang Mas Wahyu kenal tentang Kang Wiji Tukul, Kang Mas ini, apa yang kuat karakternya gitu ya Mas? Disiplinnya sebagai pribadi ya? Apa yang menonjol? Sebagai kakak juga, sebagai sahabat. Saya kira dia orang yang welas asih ya. Dia dan dia orang yang nggak bilang bahwa saya feminis, dia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan memasak, kemudian mencuci piring, mencuci pakaian, seperti itu, ngomong bocah, seperti itu. Jadi saya kira itu teladan ya, menurut saya. Dia nggak pernah saya pejuang HAM, dia pernah bilang, ya saya ini nggak memperjuangkan siapa-siapa, saya memperjuangkan diri sendiri. Karena saya berasal dari kelompok ini. Iya. Jadi memang kalau dari puisinya itu kayak potret gitu ya, perjalanan dia kayak maksudnya dia menemukan sesuatu dan resah, dia tuh ungkapkan dalam bentuk puisi ya. Jadi kayak surrealis gitu barangkali alirannya, yang betul-betul yang berdasarkan kisah-kisah realis ya, bukan kalau ada awal-awalnya kalau kita lihat misalnya surrealis atau absurd gitu ya. Absurd ya. Kalau dia kan setelah itu dia suka ngeledek itu. Tapi puisi-puisi dia tahun 83 sampai 84 itu kan ada puisi-puisi ekspresi cinta dia. Itu ya puisi-puisi yang dia sering katakan gelap atau absurd. Kayak picisan gitu. Ya picisan lah itu. Jatuh cinta. Nah itu yang waktu itu yang dibacakan di radio-radio. Tapi kemudian ini kan juga seiring dengan gerak zaman pada waktu itu. Dan kematangan. Tapi ketika kemudian dia banyak berinteraksi, gerakan massa juga sudah mulai banyak, puisi-puisinya juga mulai pedas, seperti itu. Tapi saya kira saya paling suka itu kalau dia nulis puisi tentang kondisi kampungnya yang sebenarnya itu realitas Republik ini. Dia bicara soal gali-gali yang terbunuh. Dia bicara soal kuburan. Di kuburan itu dimakamkan ya, gali-gali yang dulu berjasa bagi Golkar, tapi setelah Golkar menang dia dihabisi dengan Petrus, penembakan misterius. Ada beberapa puisi dia tentang penembakan misterius seperti itu. Karena kampung kami itu juga ada orang yang dianggap gali atau Bromo Corak waktu itu. Nah saya punya temen yang itu mungkin digambarkan di puisi Tukul judulnya Bagong. Orang itu memang tiap minggu minta jatah preman ya ke orang-orang kaya yang biasa punya toko. Bahkan saya sering diminta untuk memintakan itu. Jadi caranya begini ya. Yang ditulis di puisi Tukul namanya Bagong, meskipun saya tahu namanya bukan Bagong ya. Tapi dia tulis tuh kan dulu ada rokok linting ya, masak gitu ya. Nah ditulis di kertas itu. Saya minta rokok biasanya ya, rokok, bir,
kemudian apa gitu. Terus dia paling bawah gitu, roti ini untuk kamu ya. Dulu saya kasih itu terus nunggu ya, namanya basabun. Itu saya tunggu 10 menit, tunggu ya Mas, ya tunggu terus. Itu saya bawakan ke dia. Bagong ini. Ke Bagong ini saya kasih roti. Dikasih roti. Kok tiba-tiba dia hilang gitu. Ternyata dia Satu korban ya. Nah, saya baca dulu Mas sebelum lanjut tentang Bagong. Judulnya Sajak Bagong. Bagong namanya. Tantanglah berkelahi, kepalamu pasti dikepruk batu. Bawalah whisky, bahumu pasti ditepuk-tepuk gembira. Ajaklah ngomong, tapi jangan khotbah, ia akan kentut. Bagong namanya. Malam begadang, subuh tidur, bangun siang. Sore parkir untuk makan. Awas, jangan ngebut di depan matanya. Engkau bisa dipukuli, lalu ditinggal pergi. Ya, Bagong namanya. Pemilu kemarin besar jasanya. Bagong, ya Bagong. Tapi Bagong sudah mati. Pada suatu pagi, mayatnya ditemukan orang di tepi rel kereta api. Setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu. Oh, berarti ini fakta ya? Berarti kisah nyata ya? Keren. Jadi ya waktu itu bagi kami dia bukan promo corak. Hero. Dia Robin Hood lah paling enggak ya. Jadi dia memang orang-orang kaya, tapi untuk orang-orang miskin dia sama sekali nggak mengganggu. Seperti yang dikatakan. Tapi wajahnya seram gitu Mas, si orang ini yang tato. Kayak Mas Wahyu. Oh, bertato. Bagi saya nggak seram itu. Karena suka ngasih roti saya. Orang baik. Ya. Tapi Jawa kan Mas berarti? Iya. Alah, sedih juga ya. Nah, itu tadi bersekolah sampai di Kanisius. Ada nggak pengaruh kedekatan dengan para Romo, kedekatan orang tua dengan Romo? Karena Mas Wahyu sekeluarga kan Katolik. Orang tua saya Muslim sampai meninggal. Oh iya. Oh ya? Oh kok kaget? Iya di Solo biasa ya. Solo itu satu keluarga, bapaknya orang tuanya Muslim, anaknya Katolik atau Bapak Ibu Muslim sampai meninggal. Muslim. Tapi dia melihat bahwa sekolah itu sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus dan saya kira juga dari sekolah itu pada masyarakat sekitar nggak ada tendensi kristenisasi atau apa seperti itu yang kemudian sampai sekarang sekolah itu masih ada ya, masih ada dan ya saya kira juga apa yang diajarkan di Kanisius itu juga punya pengaruh ya pada keperbiaan seperti itu. Saya ingat anak-anaknya Tukul kan Fajar, Wani itu juga disekolahkan di sekolah tempat kami sekolah dulu dan guru-gurunya memberi kan waktu itu di stigma kan ini anak PKI guru-gurunya menyadarkan bahwa enggak bapaknya lagi ada masalah aja gitu. Untuk anak-anak didik yang lain supaya tidak membuli gitu ya. Tidak membuli, tidak apa seperti itu. Lo berarti anak-anak Kang Mas Tukul sekeluarga itu menjadi Katolik sendiri gitu ya? Maksudnya dengan saya Tukul itu lebih Katolik ketimbang satu kakak saya. Karena saya sampai ikut paduan suara, kemudian ikut itu ya. Tapi Tukul kemudian eksperimen, dia coba-coba biasa nggak mainstream ya. Dia ikut Buddha. Karena waktu itu ada puisi di kumpulan nyanyian akar rumput judulnya Dawe Wonogiri. Itu dia bersama seorang yang Suprapto Suryo Darmo. Dia kan juga yang mengembangkan kembali Buddha Jawa. Spiritual. Buddha. Jadi dia suka nari di candi Prambanan di candi Sukuh ya. Sukuh. Dia yang seperti itu. Jadi kemudian yang saya kira dia kemudian beyond agama itu ketika dia membaca bukunya Romo Mangun. Mungkin judulnya
religiositas ya. Raga Widya. Ya. Yang buku tipis. Dia bilang bahwa kita nggak beragama, tapi kita tetap bisa beriman. Seperti itu. Nah, disitulah kemudian dia juga terpengaruh sama Arif Budiman. Arif Budiman bilang kan, ya beragama ini kan seperti orang pindah ormas saja, gitu ya. Kayak berorganisasi saja, seperti itu. Jadi setelah itu dia beyond ya. Tapi saya kira dia punya interaksi yang kuat dengan Romo Adiwardoyo. Romo Adiwardoyo ini Romo mahasiswa di Solo, ya, Romo mahasiswa di Solo. Dia yang banyak membumikan sebenarnya teologi pembebasan di situ, karena dia, saya sempat beberapa kali aktif di kelompoknya itu, namanya kelompok Wisma Mahasiswa Solo. Itu menginterpretasikan doa Bapa Kami itu dalam semangat teologi pembebasan, seperti itu. Nah, Tukul sempat melatih teater di situ. Bahkan kemudian kelompok teater di situ itu terkenal ketika mereka mementaskan salah satu puisi Tukul namanya Tikar Plastik, Tikar Pandai di situ. Dan kita tahu kemudian jejaring inilah ya teman-teman di Kalimantan, teman-teman gereja di Kalimantan yang saya kira juga punya peran ya untuk menyelamatkan Tukul dari buruan sementara waktu itu di Kalimantan. Tapi sebelum Mas Puji Tukul menghilang sampai sekarang nggak tahu rimbanya di mana, itu sudah berapa kali masuk penjara kah, Mas? Atau tidak ya? Enggak sempat, tapi ditahan pernah ya. Dalam saya pernah bareng-bareng ditahan bersama ya. Tahun 93 atau 94 itu waktu itu ada aksi buruh di Karanganyar. Waktu itu aksi buruh kita memprotes pelecehan seksual seorang buruh perempuan. Itu ya cuma setengah hari lah di situ. Dan kita merasa beruntung karena waktu itu kita nggak punya uang. Pas ditahan dikasih nasi padang gratis, mewah banget ya. Kemudian juga waktu aksi pencemaran PT Sariwarna, kita demo, dan demonya waktu itu ngeri-ngeri sedap. Kita mendemo di tengah kota, dan kita juga mendemo wartawan. Jadi demonya di Monumen Pers. Mengapa kita demo wartawan? Wartawan nggak pernah waktu itu menyiarkan meliput aksi aksi kita, sehingga waktu itu kita dibawa ke Polresta Solo juga, juga sampai malam ya kita seperti itu. Tapi nggak pernah lama ya. Nah, saya kira yang paling dirasakan Tukul waktu aksi Stritek ya, karena dia sampai saya kira waktu saya ketemu terakhir secara fisik di Gramedia antara bulan Oktober sampai November 97, dia merasakan sakit matanya itu nggak sembuh. Karena begini ya, jadi pada itu kan matanya itu kan mulai dipukulin tentara itu kan Desember 95. Setelah itu dia kontrol dia memeriksakan pertama kali di Dokter Yap di Jogja. Nah, harusnya setiap bulan dia kontrol. Nah, sampai bulan Juli dia masih bisa kontrol rutin. 96 itu ya. Tapi setelah peristiwa 27 Juli dia nggak bisa lagi ya. Saya kira baru hanya sekali atau dua kali dia sembunyi ke Dokter Yap ya. Waktu itu mungkin setelah dia pulang dari Kalimantan. Jadi setidaknya selama 1 tahun mata itu nggak pernah diperiksakan lagi gitu. Dan dia sempat memperlihatkan kepada saya merah gitu, berbeda dengan sebelah kanan tuh ya. Sebelah kanan. Nah, kembali ke ininya Mas Wahyu, proses kreatifnya di awal ya, dia aktif di KOR dan kemudian di teater ya. Nah, teater ini
siapa ini ya pembinanya? Mas Cempe itu ya? Iya, pembinanya Cempe, kemudian juga beberapa anggotanya itu juga ada mahasiswa filsafat UGM ya, kalau nggak salah namanya Jandit Sonokling, kemudian juga ada dari yang gandrik gitu ya, gandriknya. Seperti itu dan beberapa mementaskan. Saya masih ingat saya waktu itu masih SMP lihat pementasannya judulnya Barong Kemamang. Itu karakternya khas hampir mirip lah kalau kita lihat perjuangan suku naganya Rendra. Seperti itu ya. Model-modelnya seperti itu mengemas kritik sosial untuk menunjukkan di negeri seberang antah berantah. Kalau sekarang Konoha. Tapi itu sebenarnya untuk memperlihatkan realitas yang ada sekarang seperti itu. Nah untuk seterusnya kan Mas Cempe ini dianggap sebagai guru oleh Mas Wiji Tukul ya, dan mereka intens berhubungan sampai sebelum menghilang masih baku kontak ya. Dan Mas Cempe dengan temannya pernah menelusuri, mencari dan menggunakan pendekatan spiritual. Dan mereka yakin 30 tahun kemudian akan muncul. Itu gimana ceritanya itu? Saya ya tentu saya menghargai inisiatif itu ya, tapi saya kira ini adalah tugas negara sebenarnya untuk kasus orang hilang ini ya. Jadi waktu itu dengan harapan yang tinggi juga kita berharap setelah Soeharto lengser Tukul pulang, ternyata enggak gitu ya. Saya kira nama Tukul menjadi nama terakhir di list sebagai orang hilang. Ketika nama-nama lain sudah dirilis terlebih dahulu. Agak terlambat tahun 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000. Oh, dirilis sebagai orang aktivis yang hilang gitu ya, Mas. Yang terakhir. Oke, iya. Kalau yang pertama itu ada alasan kenapa, Mas, kira-kira? Ya, ada waktu itu ada optimisme berlebih. Kira-kira masih ada. Iya. Kalau yang awal itu kan kayak Deddy Hamdun, udah jelas ya, gitu kan, hilang. Iya. Loh, tapi apa nggak didatangi mimpi barangkali, Mas? Siapa tahu bilang ya tentu orang kalau punya harapan, punya keinginan kan seringkali itu terbawa ya. Sampai mimpi seperti itu. Tapi mesti mimpi lah ya. Tapi saya beberapa kali mendengarkan ya dari teman-teman yang pernah pernah mengaku bersama-sama dalam satu suasana ketika mereka diculik gitu ya, pernah mendengar seperti itu gitu. Artinya ya ada yang selamat dan ada yang enggak gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya saya pernah juga diminta keterangan oleh Komnas HAM karena Komnas HAM kan bikin TGPF untuk orang hilang ya. Dan saya kira itulah yang harusnya kita kejar karena hasil dari TGPF itu dilaporkan di DPR dan DPR merekomendasikan harus ada investigasi. Dan itu nggak dilakukan rekomendasi itu oleh negara. Nah, di dalam itu saya pernah ada keterangan dari seorang perwira tinggi Angkatan Darat. Itu dia bilang bahwa ya ada yang dibalikkan, ada yang dipulangkan dan ada yang habis. Tapi menurut keterangan ya dari waktu itu orang Komnas HAM bahwa pernyataan itu dicabut ketika paripurna di Komnas HAM. Jadi artinya memang ada pertarungan dan ada yang nggak beres ya di dalam penyelesaian kasus orang hilang, terutama dalam hal ini tentu sikap tentara tentu nggak mau disalahkan dalam konteks ini. Mereka kemudian kompromi loh di Komnas. Jadi berarti Mas Wiji Tukul ini diasumsikan dihilangkan gitu lah kalau misalnya kita itu di Kalimantan, Mas, atau di mana? Dia di Kalimantan. Kalau kita lihat di film Istirahatlah Kata-Kata kan di bagian akhir dia pulang.
Oke. Dan seingat saya masih ketemu dia Bertemu di Matraman tuh ya. di Matraman 97 di tuh. akhir Ya, 97 ya di Oktober atau November. Iya. Beberapa kali juga Kontak masih masih. menelpon. Oke. Dan terakhir kalau saya waktu itu mendapatkan informasi dari Mbak Pon menjelang Natal 97 dan Lebaran, karena 97 Iya, deketan 98 itu 97 Natalan, 98-nya mepet ya. Iya, Kalau iya. salah Januari atau Februari Lebaran. Dekatan itu. Kita tahu keluarga kami kan ada yang Muslim Mix. dan ada yang Kristen. Katolik ya. Jadi merayakan dalam waktu yang hampir berimpitan. Iya, iya. Dia memberanikan diri untuk masih pulang ya. Tapi meskipun waktu itu pertemuan dengan keluarga nggak dilakukan di Solo, kemungkinan di waktu itu kalau nggak salah di Parangtritis, di Jogja atau di Magelang, seperti itu. Saya kira di durasi waktu itulah dia diculik ya. Karena mungkin korban penculikan yang baik yang nggak ketemu maupun yang Kembali. ketemu ya. Kayak Jati atau kayak teman-temannya sekarang yang lupa gitu ya. Yang jadi wamen. wamen gitu Iya, ya, gitu. Iya. Oh, itu menarik sekali ya. Berarti sebenarnya kalau pemahaman Mas Wahyu itu kira-kira di mana dia di pada saat itu ya, mau Lebaran itu dia mau kumpul keluarga itu ya, Mas Wiji itu. Iya, itu mungkin bisa dibuntuti mulai dari situ, diambil di tempat yang lain itu mungkin juga. Oke. Padahal Mas Wiji ini seorang yang sangat cekatan, hati-hati ya. Iya. Nah, kalau ke satu tempat tidak pernah langsung, dia harus. Iya. Jadi agak susah di-trace sebenarnya di-trace kalau ya. misalnya itu ya. Dan bisa mengurung diri satu tempat dengan tidak menghidupkan saya lampu kira air. Dia sangat disiplin. Sangat terlatih. Iya. Bahkan kalau kita lihat itu diilustrasikan di film Istirahatlah Kata-Kata, bahkan waktu itu dia berak di kamar. Demi untuk sembunyi itu ya. Jadi kalau orang yang terakhir Mas Wiji itu kontak siapa Mas sebelum betul-betul lost sampai sekarang? Mungkin Mbak Sipon Oke. dalam pengakuannya dia bulan Februari 98. Masih ya. Tapi juga ada pengakuan ya kalau nggak salah Stanley juga pernah sempat ketemu ya di antara waktu itu di hutan kayu kan. Oke. Karena waktu itu beberapa kali Dekul juga sering mampir ke hutan kayu. Iya. Misteri. Nah, ini kan zaman udah berubah. Orang-orang yang diculik kemudian sekarang berpromosi menjadi sosok-sosok penting. Nah, kalau Mas Wahyu memaknai ini seperti apa? Apa harapan? Saya nggak berharap. Tidak berharap. sama mereka yang berkalang di penderitaan kawan-kawan yang lain. Iya, betul. Itu sebenarnya juga cara pemerintahan sekarang untuk Memecah belah. Pertama memecah belah, yang kedua adalah ini upaya untuk impunitas. Kejahatan-kejahatan mereka akan makin tertutupi. Betul. Ditutupi bukan tertutupi karena dengan kesengajaan ya. Tapi kalau Mas Wahyu sendiri masih ada harapankah kira-kira suatu ketika gitu ya Bertemu lagi. terkuak gitu sebenarnya tabir yang selama ini gelap gitu ya, paling nggak kalaupun meninggal juga ketahuan gitu ya. Keinginan kami tentu keinginan kami karena sampai sekarang kami nggak tahu kejelasannya ya. Jadi misalnya saya juga seringkali agak bingung gitu ketika orang almarhum loh. Kalau jasadnya di mana? Iya, betul. Tapi kalau enggak kok ya sudah muncul lama seperti itu. Jadi sebenarnya tugas negara dan dulu kan Jokowi bilang bahwa hidup atau mati itu ditemukan. Iya, betul. Kata-kata itu kan bilang kata-kata itu ternyata kan dikorupsi kan. Iya. Enggak terbukti. Maksudnya
untuk mencari hidup atau mati ternyata juga nggak pernah dilakukan. Nggak ada upaya. Niat itu niat yang korup juga gitu kan. Nggak pantas Dinobatkan. Aduh. Nah, tentang hubungan Mas Uji Tukul dengan Mbak Sipon, seperti apa mereka sebagai pasangan? Ya, mereka ketemu di Teater Jagat. Mereka ketemu di Teater Jagat, sangat romantis. Beberapa puisinya saya kira menggambarkan itu. Jadi puisi judulnya Ayolah Warsini itu sebenarnya juga menggambarkan dia mengajak dengan bergairah ikut latihan teater. Kemudian judulnya apa ya, Kekasihku atau apa itu juga sangat jadi itu cinta pertama kah atau nggak tahu juga. Namanya seniman, gimana kita tahu? Ya kalau merunut puisi-puisi dia di tahun cuma 83, 84 dia pernah punya cinta monyet kan. Ya, nggak monyet ya, 83 dia udah 20 dewasa. tahun ya. Ya cinta pertamanya sama teman-teman SMKI, SMP. Tapi ya karena intens ketemu gitu ya. Di kegiatan teater itulah dia dan sehati dan seperjuangan sesama anak gitu ya. supir becak gitu kan. Saya kira di puisi itu dituliskan. Dan Mbak Sipon ini pintar menjahit ya? Dia pintar menjahit, pintar nyanyi. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Maka vokalnya itu bagus. Dia satu-satunya pemain perempuan di dalam Teater Jagat. Sementara Mas Uji Tukul vokalnya agak sengau. Pelo. Oh, cadel. Ada kumpulan puisinya namanya kumpulan puisi Pelo. Nggak bisa bilang R. Jadi itu ya. Nah, kalau hubungannya dengan Wani dan Fajar Merah, seintens apa Mas Uji Tukul sempat mengurusi mereka? Karena banyakan kan bepergian. Iya, saya kira Wani yang masih sempat mungkin ingat ya. Karena saya kira Wani lahir tahun Wani sudah agak gede ketika ayahnya beraktivitas. Tapi Fajar sama sekali nggak ingat. Masih bocah ya? Masih. Bahkan Fajar yang kemudian menganggap saya sebagai pengganti ayahnya. Dekat berarti ya? Dekat dan dia pernah menangis waktu saya menikah. Loh, kenapa? Karena cintanya akan direbut orang lain. Iya ya. Sampai segitu dekatnya. Iya, dia begitu. Bahkan protesnya ya. Dia manggil istri saya itu bukan tante, tapi mbak. Tapi sekarang ya dia senyum-senyum aja. Tapi itu ungkapan ya. Jadi betapa trauma, betapa keinginan untuk tetap jadi bersama. posesif gitu ya, posesif ke Mas Wahyu. Jadi dia menganggap istri Mas Wahyu bukan bulenya lagi. Istri mbak ya. Oh ya, menarik gitu ya. Tapi kalau anak-anaknya Mas Wiji juga ada yang tertarik ke dunia. Fajar. Walaupun yang kuliah di sastra Wani ya. Wani tapi nggak selesai dia. Nggak selesai. Nah, Fajar ini juga penyanyi ya. Iya, dia yang memusikalisasi karya-karya ayahnya. Oh iya, Tukul dan juga beberapa kali berkarya di luar puisi Tukul gitu, beberapa menyanyikan lagu itu. Dia terutama Fajar yang nggak kenal dengan ayahnya, apakah suka curhat ke Mas Wahyu ya, kayak apa sih ayahku ini gitu, atau apa dalam pembicaraan keseharian ingin tahu gitu kayak. Bahkan dia sebenarnya denial. Awal-awal dia denial. Aku ini kan nggak pernah diurus ayahnya. Tapi ketika dia baca sejarah, banyak orang cerita tentang dia baru sadar bahwa ya ayah mungkin nggak berguna bagiku, tapi ayah berguna bagi negara.
Tapi setelah itu saya kenalkan, kamu kan bermusik, kamu musikalisasi puisi. Saya kira baru 5 tahun terakhir ini dia mau bersentuhan dengan karya. Ya, karena nggak dekat ya, maksudnya secara emosional nggak dekat, secara fisik juga ya Mas ya, berjarak gitu ya. Oke. Dia udah menikah ya sekarang? Udah. Oke. Mau suruh Mas baca lagi. Terakhir Mas, tadi kan kita mulai dengan pembacaan puisi, peringatan. Sekarang istirahatlah kata-kata. Oke. Ini sebagai penutup percakapan kita. Oke. Istirahatlah kata-kata. Istirahatlah kata-kata. Jangan menyembur-nyembur orang-orang bisu. Kembalilah ke dalam rahim segala tangis dan kebusukan. Dalam sunyi yang mengiris, tempat orang-orang mengingkari, menahan ucapannya sendiri. Tidurlah kata-kata. Kita bangkit nanti, menghimpun tuntutan-tuntutan yang miskin papa dan dihancurkan. Nanti kita akan mengucapkan bersama tindakan, bikin perhitungan. Tak bisa lagi ditahan-tahan. Baik. Dengan pembacaan puisi istirahatlah kata-kata, kita akhiri percakapan ini Mas Wahyu. Walaupun sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali. Iya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi ya Mas Wahyu. Sampai bertemu dan sukses selalu.